sebagai Kristen, jangan kau malu menyebut Filipi 2 nomor 6. Jangan kau malu itu. Yesus itu dua natur, tidak. Kok bodoh kali kau, Bang? Kenapa? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dengarkan data bantahan Yohanes 4:34. Kata Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terkait yang Anda bacakan tadi itu, Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Itu juga beda konteks dengan ini, Bang Juma. Astagfirullahaladzim, Beda ya Allah, ya. peristiwa, beda cerita, beda Segala kisah, beda Yesus konteks. itu ditentukan, Dia ditentukan oleh Allah yang Abang jangan dinyatakan. lari dari ayat bukti yang saya tunjukkan, Bang Juma. Jangan lari dari Itu situ. kekuatan yang diberikan oleh Allah. Yesus yang mempraktekkan kekuatan itu melalui perantaraan Yesus. Allah memberikan kekuatan kepadanya. Jangan mempelintir Tanda-tanda, ayat. kekuatan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu semuanya Allah yang lakukan, bukan Yesus. Dalilnya sudah jelas. Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu khotbah Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataanku ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus. Yesus, Yesus. Seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Apa yang Anda bacakan tadi itu adalah tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nggak harus punya, harus Lah, perkataan terus Yesus. dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu Yesus itu punya dua kodrat? Dari mana? Yohanes 1. Nah, Yesusnya mengatakan apa? Nggak harus Yesus yang ngomong. Lah, harus. Kan yang harus dipercaya Yesus, bukan ente. Harus. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal, harus percayanya kepada Yesus, bukan kepada ente. Itu karena Anda botol. Karena Anda botol. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Itu juga bukan perkataan Yesus. Ya, tapi dia harus percaya. Itu ucapan Yesus itu, Tuyul. Bukan perkataan Yesus itu. Itu Perkataan ucapan Yesus. Yohanes yang saya bacakan tadi, Yohanes 3 itu ucapan Yesus. Itu perkataan. Astagfirullahaladzim. Makanya kau belajar, maka kau jadi anak-anak dewa begitu jadinya. Yohanes 3 itu ucapan Yesus. Ayat lah. Kasihan pemirsa Bang Juma. Kasihan pemirsa Bang Juma. Kamu yang memelintir mengatakan itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan Yesus. Tidak semua perkataan itu harus dari Yesus. Perkataan. Tapi dari Yohanes 3 itu Yesus. ucapan Yesus. Dengar dulu. Perkataan Yesus yang sumbernya dari Yesus itu juga bisa dibenarkan, Bang Juma. Yesus lebih valid. Yang harus dipercaya, murid atau Yesus? Perkataan murid itu adalah perkataan Yesus yang harus dipercaya murid. Yesus apa murid? Sekarang gini, oke, saya balik bertanya, apakah perkataan Muhammad yang harus dipercaya atau perkataan murid Yesus? Perkataan Nabi Muhammad tidak melihat Yesus di zamannya juga 6 abad. Bisa dipercaya itu mana? Tapi informasi dari Nabi Muhammad itu informasi dari yang Maha Melihat. Dengar dulu. Mana yang layak dipercaya, perkataan Muhammad apa? Nabi Muhammad tidak berkata berdasarkan kemudian penyelidikan. Nabi Muhammad informasi dari langit melalui Roh Kudus.
Sedangkan pengarang kitabmu itu cuma wartawan lepas, bukan murid Yesus. Termasuk Yohanes. Penulis Yohanes itu juga bukan murid Yesus. Bukan. Yang menulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Dah, diam. Ah, itulah kerjamu memang mempelintir-pelintir ayat. Dalilnya, bukti kalau penulis Yohanes bukan murid Yesus, dengarkan. Yohanes 21 nomor 24 itu bukti bahwa yang menulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Markus bukan murid Yesus, tapi asisten Paulus. Begitu juga Lukas. Matius juga bukan murid Yesus, tapi orang yang tidak dikenal. Baca Matius 9 nomor 9. Jangan kau pelintir Bibelmu sendiri. Sudah bukan firman Tuhan, kau pelintir lagi, makin hancur nanti. Maksa juga. Nah, itu fakta, baca aja yang kusebutkan tadi. Bukti Matius bukan murid Yesus, baca Matius 9 nomor 9. Bukti Yohanes bukan murid Yesus, baca Yohanes 21 nomor 24. Selesai. Rumus Pitagorasnya. Kasihan pemirsa Bang Juma jadi sesat Saya gara-gara kasih dalil. Saya kasih dalil. Jadi Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 5:36, seluruh pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan itu bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Dah, selesai. Yesus tidak. Pengertianmu tentang Yesus salah, Pak. Dengarkan, saudara. Yesus manusia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang Anda maksud Yesus itu adalah penguasa dunia. Itu bukan Yesus. Kepada aku telah diberi kuasa baik dan langit dan bumi. Itu bukan Yesus. Yang Anda anggap Tuhan hari ini itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan Yesus. Maksa, sok tahu. Lalu yang Anda sembah yang mana? Yang manusia atau yang keluar dari kubur? Enggak ada, dua-duanya itu kan narasimu. Narasimu meleset. Saya ulang lagi. Yang Anda sembah yang manusia atau yang keluar dari kubur? Tidak ada dua-duanya. Saya ulang lagi. Yang Anda sembah yang manusia, yang mengaku manusia atau yang keluar dari kubur? Enggak, dua-duanya. Pengertianmu salah. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Ada Yesus Kristus yang bukan manusia. Mana ada Diam. Yesus Kristus manusia itu? Anda ngerti enggak maksudnya? Galatia 1 nomor 11 12, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Ya. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesus yang manusia. Ada Yesus yang bukan manusia, ada Yesus yang manusia. Tuh. Makanya kau mengatakan Yesus ada dua natur. Kenapa kau mengatakan Yesus ada dua natur? Karena kau menggabungkan antara Yesus yang manusia dengan Yesus yang bukan manusia. Maksa pengertianmu salah tadi, maksa. Nah, sekarang mana dalilnya Yesus mengaku aku dua natur mana? Enggak ada, enggak perlu ngomong dua natur. Itu Nah, terus kenapa kalian mengatakan Yesus itu dua natur? Dengarkan, diam ya, dengarkan. Ada Ya. sekarang diam, dengarkan ya. Ya. Manusia itu termasuk Yesus itu selalu terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Oh, yang datang kepada Bani Israel itu memang dua, jasmani dan rohani, tapi dia tetap manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda, Cak Kangkung. Tahu. Dengarkan dulu. Betul, memang betul, tapi pengertianmu meleset. Hampir betul, tapi salah, ya. Seperti halnya kita manusia itu selalu terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani itu persatuan di dalam Yesus itu, yang disebut Yesus itu dua-duanya, ya. Jasmani yang dipakai oleh Roh Allah yang namanya Sang Logos itu untuk bekerja di dunia itu namanya Yesus. Nah, yang disembah oleh manusia itu adalah roh yang bekerja di dalam jasmani Yesus, jasmani anak Maria tersebut. Ya, makanya jasmani tersebut mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya iya, orang dia cuma jasmani. Karena yang disebut Tuhan atau Allah itu adalah roh yang bekerja pada jasmani tersebut. Dasar. Jadi yang Dasar takut apa? kepada malaikat siapa? Ya, Ketika oke, Yesus apa? dengar. Ketika Ya. malaikat datang kepada Yesus ketakutan. Yang takut di situ siapa? Maninya anak Maria. Bisa nggak jasmani takut tanpa roh?
Mana ada jasmani dan roh itu tidak ada hubungannya. Jasmani dengan Sekarang nyawa. kau pernah nggak lihat mayat melarikan diri karena takut dari kubur? Kenapa kau Nah, lari mayat? Aku takut. Anda Bisa menyangka nggak roh kemudian itu nyawa? dengar. Bisa nggak jasadnya Yesus takut tanpa rohnya? Telah terjadi kebakaran di Pasar Senen. 3 mayat melarikan diri. Bisa nggak? Mana ada. Karena mayatnya takut kena api lari dia. Bisa nggak? Kan roh itu dengan nyawa sama. Itu salah telak. Saya ulang pertanyaan saya. Bisa nggak Yesus takut tanpa rohnya? Gak ada hubungannya. Roh itu tidak menyebabkan takut atau tidak takut. Lalu kenapa dia takut? Jasad itu kalau cuman jasad tok tanpa roh tidak akan pernah takut. Kamu pernah lihat jasad bicara? Aku takut, jangan kuburkan aku dong, aku takut. Pernah? Kamu menyangka bahwa roh itu nyawa kan? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Telak. Roh itu gak ada hubungannya dengan Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kamu mulai tergesa Roh kan? itu unsur. Dengar. Roh itu unsur yang bersatu dengan jasad disebutlah nyawa, napas. Nyawa itu sistem hidup, Dul. Nyawa itu Iya makanya ketika roh itu bergabung dengan jasad, barulah disebut orang itu bernyawa. Tapi kalau dia cuman roh, namanya roh saja, jasad saja. Digabung baru disebut nyawa. Orang itu bernyawa. ini yang disebut Udah, seperti- kau ke neraka aja, kau bisa diskusi, kau ke neraka. Lu begitu. Kau ke neraka aja. Ngapain kau tinggal di sini kalau kau bahlul? Udah diajarin masih dongok. Jadi saudara, tidak ada dalil di dalam Bible yang bisa Anda buktikan kalau Yesus itu dua natur. Tidak ada. Dia natur Tuhan tidak ada. Dengarkan ya. Kamu sebagai Kristen jangan kau malu menyebut Filipi 2 nomor 6. Jangan kau malu itu. Jangan kau malu. Yesus itu dua natur? Tidak. Yesus itu satu natur. Oke? Jangan kau malu. Terus Kolose 2 nomor 9. Jangan kau malu aku itu. Bahwa seluruh tubuh Yesus itu Tuhan. Mulai dari rambut sampai ke bawah, ujung kaki itu Tuhan semua itu. Jadi tidak ada dua natur. Sekali Tuhan. Jangan kau bilang separuh manusia, sepotong manusia, sepotong juga adalah Tuhan. Jangan. Yesus seluruh jasad Yesus adalah Tuhan. Kok bodoh kali kau, Bang? seluruh jasad Yesus itu kepenuhan keilahian. Paham? Jadi jasadnya Yesus itu yang makan ikan goreng itu adalah ilahimu, Tuhanmu, sembahanmu. Kok bodoh kali kau, Bang? Kenapa? Manusia maupun Allah Diam, itu kau, Tuhan. Dewa. Kenapa rupanya? Diam Iya. kawana dewa. Yang saya minta itu dalil dua natur itu mana pengakuan Yesusnya? Yang ada adalah Yesus utusan Tuhan, rasul manusia yang datang kepada Bani Israel, dan utusan sibilisis yang keluar dari kubur. Itu adalah dua sosok yang berbeda yang kau gabungkan menjadi satu sampai kau mengatakan dua natur. Jangan Paham? berdusta, Bangku. Kasihan pemirsa. Sekarang ku tanya samamu. Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Ya dia juga. Berarti dia adalah iblis. Enggak. Lah, kenapa kau tuduh dia sebagai penguasa dunia? Kok botol kali ya, Bang? Enggak ada hubungannya itu. Lari topik itu. Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Menurut Yesus? Ya maksudnya pengurus dalam konteksnya yang bagaimana? Alamak. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu Siapa lain cerita, lain konteks, Bang. itu siapa penguasa dunia yang dimaksud? Ya penguasa dunia yang dimaksud di ayat itu adalah iblis. Oh ya, iblis. Pintar Tapi di konteks sekali. itu, tapi konteks lain beda Pintar lagi. sekali. Penguasa Beda dunia konteks itu, ini, beda konteks, beda penguasa cerita, beda dunia konteks, ini Pak. datang. Penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, Yesus mengatakan sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar.
Siapa Ya, itu penguasa, dengar, siapa penguasa dunia yang keluar dari kubur berkata kepadaku telah diberi kuasa, itu siapa? Makanya saya bilang beda cerita, beda konteks. Jangan mulai, sama mulai, pemelintir ayat mulai, juga. Beda mulai. cerita, beda cerita, beda Sekarang konteks. penguasa dunia, sekarang penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia tadi siapa? Iblis Iblis. Dilemparkan keluar dari mana? dilemparkan keluar. Terus kenapa? Keluar dari mana? Bingung. Ya, iya baca aja. Ya, Nggak usah keluar dari mana? Emang iblis itu di mana? Ya dia berkuasa di dunia ini, menguasai dirimu salah satunya termasuk. Di Keluar hidungmu. dari mana? Keluar dari Iblis mana? itu di hidungmu, iblis itu di hidungmu. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari kubur. Dari dunia inilah berarti. Iya, dari kubur. Pelintir. Dari kubur. Gak ada ayatnya begitu. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor Gak ada 15. ayatnya begitu. Yesaya, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Jangan memelintir ayat, Pak. Baca. Nah, tak bacakan samamu. Ya, kalau kau nggak percaya, Yesaya 15, Yesaya 14 nomor 15 ku baca. Yesaya 14. Nomor 15. Apa Baca. dibuatnya? Kau baca supaya kau paham. Baca. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Terus? Baca terus lagi. Mana ada di kubur di situ? Baca lagi, teruskan. Jangan kau diam-diam sepotong aja kau baca itu. Baca. Oke. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Terus? Apa maksudnya? Siapa yang dilemparkan? Ya mana tahu ini kan tadi kan saya bilang beda cerita. Siapa beda yang konteks. dilemparkan? Ini apa sekarang? Iblis. Siapa yang dilemparkan? Iblis dilemparkan dari mana? Loh ini kan beda cerita, beda konteks saya bilang dari Ya, tadi. beda cerita, beda konteks. Iblisnya dilemparkan ke kubur. Makanya Yesus ketika ditanya dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Setelah itu keluar hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Terus apa hubungannya? Itu tanda untuk siapa? Apa hubungannya? Kutanya lagi, itu tanda untuk siapa? Keluar Apa dari kubur itu. hubungannya? Jangan Keluar pindah-pindah dari kubur topik. menurut Jangan Yesus. pindah-pindah topik. Dengar. Keluar dari kubur menurut Yesus itu tanda untuk siapa? Jangan lari-lari topik. Saya tidak lari, saya bertanya. Yang keluar dari kubur itu tanda untuk siapa? Angkatan benar atau angkatan jahat? Jangan usah lari-lari dari topik. Mulai kena ginjal. Yesus mengatakan, Jadi gini bahwa- ya teman-teman ya, dengar ya teman-teman ya. Mereka ini sekarang berusaha mengalihkan ke sana, kalau kalah alihkan lagi ke sana, kalau kalah alihkan ke sana. Itulah tipe mereka ini supaya jangan ketahuan mereka ini kalah. dasarnya Supaya kan jangan jelas ketahuan tuh. mereka ini kalah. Begitulah tipenya. Dengar. Begitulah karakter mereka ini. Dengarkan, tema yang Anda bawa, Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa kuasa Tuhan. Itu tema yang Anda bawa. Sedangkan Yesus yang asli mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang bisa berbuat apa-apa dari dirinya itu, yang berkuasa atas dunia ini, itu siapa? Iblis. Dan kamu menggabungkan antara Yesus manusia dengan yang iblis. Ingat pesan Yesus kepada orang Yahudi sebelum dia terangkat ke langit. Apa pesan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesat itu datang memakai nama Makin siapa? lari makin jauh, makin lari makin jauh. Dipahami temamu. Ken. Dipahami Penyesat dulu, Ken. itu datang memakai nama Makin siapa? lari makin jauh temamu. Penyesat itu Tidak datang. bersedia Penyesat itu datang memakai nama siapa? Yesus. Gelarnya apa? Mesias. Berarti penyesat itu namanya siapa? Yesus Mesias atau lain Yesus cerita, Kristus. lain konteks.
Penyesat yang datang yang harus diwaspadai Yesus Kristus. Anda hadir di sini mengusung Yesus Kristus itu Tuhan. Yang ingin dituhankan selain Tuhan itu hanya iblis. Di mana iblis ingin dituhankan? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Iblis mencoba Yesus. Kata iblis, Yesus, ya paman, jika engkau menyembah aku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi yang bisa melakukan seenak perutnya itu iblis. Sedangkan Ya, iblis Yesus yang asli tidak Betul. bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Hanya iblis yang bisa berbuat semau dia. Jadi yang Anda katakan Yesus itu ya iblis. Anda sedang mengusung ketuhanan iblis yang memakai nama Yesus. Kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, iblisnya datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Dilemparkan keluar dari mana? Kubur. Menurut Yesus itu kapan terjadi? Ya sekarang. Sekarang itu kapan? Abad pertama. Susah kali kau ini pahami Bibelmu sendiri. Itu abang bilang begitu karena iblis ada di hidungmu. Makanya kau berdusta dari awal sampai akhir. Saya Masa pakai muncul selama-lamanya. dalil. Saya pakai Keluarkan dulu dalil. iblis dari hidungmu itu, Bang. Saya pakai biar jangan dalil. menyesatkan pemirsa, Bang. Saya Keluarkan dulu pakai iblis dari dalil. Di dalam kitab yang kau pakai, Tuhanmu ada di lubang Keluarkan hidungmu. dulu iblis dari hidungmu itu baru bicara, Bagus. Bang. Kalau saya buang ingus, tuh iblisnya keluar. Dia di kitabmu Ayub 27 nomor 3, Tuhanmu berada di lubang hidungmu. Kau beringus itu Tuhanmu basah. Kena upil Tuhan kau itu. Dulu iblis dari hidungmu itu, Bang. Dari Iya, hatimu, iya, keluarkan juga Tuhanmu. Keluarkan Kasihan Tuhanmu di pemirsa, Bang. hidungmu. Kasihan pemirsa, Keluarkan Bang. Tuhanmu Kasihan dari hidungmu itu supaya bisa bantu kau berargumen. Jangan kau simpan Tuhanmu di lubang hidungmu, bau dia nanti. Apalagi dia nggak pakai baju. Basah kena ingus Tuhan kau itu. Hei. Gara-gara Tuhanmu kau di lubang kalah hidung. mengalihkan topik ke sana Ayub kemari, 27 topik ke sana nomor kemari. 3. Tuhan di lubang hidungmu. Awas Nggak malu beringus. kau, Bang. Nggak malu, Bang. Nggak Kau malu. yang malu, Tuhanmu telanjang di lubang hidung. Gak pakai sempak Tuhan kau itu kena ingus. Musim hujan loh ini, kena flu. Nggak malu kau, Bang. Kau Ya yang udah. malu, kau yang harus malu. Tuhanmu ada di lubang hidung, sudah gitu nggak pakai sempak. Kau yang harus malu. Kalau iblis di lubang hidungku, saya tinggal keluar. Tuhanmu coba di lubang hidungmu ngapain? Hei, Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Tuhanmu itu berada di lubang hidungmu tuh. Kalau kau flu, kenapa dia? Siksa dia. Sudah dia telanjang. Penuh nggak dusta pakai ya, sempak. Bang Juma. Penuh dusta. Kau yang punya dusta. Kau yang penuh dengan dusta mulut kau itu. Yesus Nggak itu ada tidak bisa ayatnya berbuat Yesus itu di apa-apa. lubang hidung, Bang Juma. Jangan berdusta. Ayub 20, Keluarkan iblis Ayub dari hidungmu itu, Bang 27 Juma. nomor 3. Tidak ada Yesus di lubang Roh hidung, Bang Allah Kristus. di dalam hidung. Jangan Roh Allah. bertakian. Roh Kasihan Allah dalam pemirsa, hidung. Bang Juma. Nggak Udah, ada turunkan ayat orang yang ini, mengatakan turunkan. bahwa Yesus itu di lubang Tendang hidung. dia Nggak ke ada. neraka. 1, Kasihan 2, pemirsa. 3. Mampus. Di dalam kitabmu, kitabnya orang Yahudi kau rampok. Kitabnya orang Yahudi. Tuhanmu serupa dengan manusia karena kau ambil kitabnya Yahudi. Tuhan itu roh. Mana dalilnya? Kau ambil lagi Kejadian 1. Roh Allah melayang-layang. Oh, roh Allah. Berarti kalau ada kata roh Allah, berarti itu adalah Allah. Nah, di dalam Ayub itu tertulis roh Allah berada di dalam lubang hidung. Berarti Tuhanmu di dalam hidungmu. Pandai kau ngambil kitabnya orang Yahudi, tapi kalau nampar mulutmu, kau tidak mau ambil. Kalau iblis ada di dalam lubang hidung, gampang, tinggal keluarkan ingus, fiu, terlempar dia. Tapi kalau Tuhan di dalam lubang hidung, belum lagi gambaran Tuhanmu kayak gitu modelnya, kan kesian. Udah nggak pakai baju, kedinginan dia kena ingus.
Belum lagi kalau kalian kena sinusitis, bengek. Kesian itu. Bayangkan kalau hidungmu penuh ingus. Tuhan itu bisa tenggelam dia. Mampus ya Tuhanmu di situ. Bagusnya kau ambil dulu Tuhanmu. Apa kek, bersihkan, mandikan atau apa. Kasih baju. Jangan taruh di lubang hidung. Kalian itu kerjanya diajarin malah bukan makin pintar, malah semakin. Kenapa harus jadi Mongol. pecundang Zuma? Bang Juma. Kenapa kalau sudah panik orang-orang itu Apa ditendang? yang Kenapa? panik? Saya tidak panik lawan kalian. Kenapa? Saya tidak panik. Bang Juma bisa bertanya. Apa yang membuat saya panik dari kalian? Bang Juma boleh bertanya? Boleh, silakan. Ya. Saya mau tahu nih karena saya sama sekali tidak tahu. Artinya Al-Qur'an itu apa sih? Bacaan. Oh, bacaan. Oh, Ya. oh, siap-siap. Oke lah, berarti kita beda nih kalau Bible buku ya, bukan bacaan. Terima kasih Ya. Pak Juma, itu aja yang saya tanya. Oke. Jum, Oke, silakan. kenapa dulu harus begitu? Apanya? Kalau kamu udah panik, udah terdesak, kamu pasti keluarin orang, kamu tendang orang. Ya harus diturunkan daripada ribut. Masa saya yang harus turun? Ini kan komalku. Aneh kau. Ribut atau kamu udah Lah, dia mengatakan Tuhan ada dalam lubang hidung. Saya kasih dalil Tuhanmu ada di lubang hidungmu. Daripada ribut mending suruh turun. Allah kita bernapas, bukan Tak ada. bukan tiap Coba hari kau kita baca, kemasukan kau baca, setan kau di baca. hidung. Kau baca Oh, ya, dalilnya. bukan kemasukan setan tiap hari di hidung. Coba kau baca. Kau baca dalilnya coba. Siapa yang ada dalam rongga hidungmu itu? Itu kenapa, Jum? Ya kau baca dalilmu. Kitab yang kau rampok dari Yahudi itu kau baca. Yang rampok. Ya iyalah, apa hakmu menggunakan kitabnya Yahudi? Ente serius nih? Iya. Apa hakmu menggunakan kitabnya Yahudi? Kutanya dulu kau. Ayo. Hakmu apa? Lah, saya bertanya. Hakmu apa menggunakan kitabnya Yahudi? Nah, mampus. Malu. Malu selama ini ditipu. Ditipu sama pendahulumu sendiri. Nggak Itu ada. kitabnya Kau Yahudi. yang sadar, Zul, sadar. Kitabnya Yahudi. Dengarkan saya. Kitabnya Yahudi itu kalian ambil terjemahannya. Apa legalitasnya? Ayo. Tunjukkan di mana kitabnya Yahudi itu untuk Ambil orang terjemahan. Kristen. Kau ngambil kitab Arab aja. Lah, Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Sekarang mana dalilnya bahwa kitabnya Yahudi itu untuk seluruh umat manusia? Ayo. Kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi. Sebarkanlah kepada seluruh bangsa. Enggak ada yang Dan kau sebarkanlah kepada seluruh bangsa. Yang mana yang diperintahkan? Malu. Saya tidak bilang Bible. Kamu Saya nggak bilang bisa, kitabnya Zuma, Yahudi. bersama saya. Udah turunkan. Kalau orang gila turunin. Nggak usah dipertahankan. Nggak usah diskusi, turun. Kau ke gereja sana, isap sapi teng. Ngapain kau bertahan di sini? Bang Hisar, izin Bang Suma, saya tapa tamu dulu. Assalamualaikum Bang Bibel. Ustaz Sugi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lanjut dulu ya. Waalaikumsalam. Silakan. Bang Hisar monitor. Iya, Islam apa Kristen, Dek? Kristen. Oke, bisa diskusi dengan baik dengan Bang Zuma? Nanti aja. Ya, boleh. Atau bertanya, silakan. Nanti aja. Nanti aja atau gimana? Iya, mute dulu Dek ya. Saya cari yang lain ya, Dek ya.
Apa yang kamu promosi di sini cuma kau? Apa kau kutunggui kemarin jam 10 beding? Mana Pengecut. kau hilang kau enggak aktif kau. Nah, pengecut Satu dibilang mau ketemu kau datang. kau. Sampai sekarang nomornya nggak aktif. Ditemu aja kau enggak aktif orang tadi keluarga kau. Apa itu? Makanya kalau kau itu penakut, jangan kau paksa dirimu kayak orang berani. Jangan. Kamu ceramah terus buat apa Jangan kau paksa dirimu kayak orang berani. Nanti saya kirim uang buat kau. Saya tunggui kau sampai hampir jam 12. Saya duduk di depan SPBU samping sama temanku ditanya, kenapa di sini dari tadi? Saya tunggu orang jagoan. Dia enggak mau. Kamu jangan asal ngomong kau cuma saya dari tunggu dari pagi kau enggak ada aktif kau. Ternyata kau itu bukan di sini di Makassar. Jangan kau ceramah terus deh kau enggak usah ceramah terus kau. Dasar penyembah makhluk kuburan. Kenapa? Kau tidak keras. Dari Kau tadi tidak aku lagi pengaruh nunggu minuman. kau. Hah? Di mana lagi kau tunggu saya? Di mana lagi? Kau janjian lagi di mana? Baru kau tidak datang. Oke, kau mau di mana deh? Oke, kau mau di mana? Saya di Sudiang. Ku bilang saya di Sudiang. Iya. Nah, Bang Juma, Kau di Sudiang terus kau cuma kau. Iya, memang Kau saya di semakan sini. Kau nanti. rumahku Kau saya di bilang sini. Sudiang terus kau. Lah memang saya Semakan di kau. sini. Memang saya di Kau sini. semakan kau. Bang Juma. Ya, gimana? Kau itu. Bang Juma. Apa bang? Ini ke Toli Roma tuh mana ada abang bisa nunggu-nunggu dia. Dia lagi menjerat babi tuh. Oh, Cumanya abang nunggu dia. aku pikir laki-laki kemarin bang. Ternyata Ada babi. tuh tuh. Dia babi bukan orang rupanya. Pantasan. Jerat-jerat babi kerjanya itu. Oh, Aku Sabuno kau cuma. oh. Mana kau? Saya di Sudiang. Kau bilang Sudiang terus kau. Kau kasih saya nomormu, nomor tidak aktif. cuma dia Kau bilang Sudiang di mana kau Sudiang kau? Saya Sudiang terus kau ini. Dikasih nomor tidak aktif. Cukup kau deh ngomong sembarang terus kau itu. Ngomong sembarang terus kau itu. Gak ada gunanya kau itu. Ngomong baik kau ya. Kau malu ya? Malu ya? Gitu. Ternyata agama Kalau itu kau nggak benar. dengar Malu. dulu. Saya Malu. kasih tahu kamu. Kau dengar dulu. Apa? Kalau kau itu mau berbicara Apa? baik itu, kamu menyampaikan Hotel hal yang satu baik ini ke kepada semua makan orang babi itu. Oh, dia makan Begitu babi. ya. Jangan kamu asal ngomong, kasih pemberitahuan yang baik kepada semua orang kamu ya. Itu pesan saya buat kau. Itu aja. Begitu. EGP. Maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya kamu jangan menghina orang Saya terus aja kau menunggu itu. Kristen yang hebat bisa Gitu. kalahkan saya. Sampai sekarang saya belum terkalahkan. Paham? Belum ada. Cari tempat deh, cari tempat Belum ya. ada orang Kristen yang Gitu. mampu melawan saya. Adu Itu argumen. aja. Belum. Ya, tahun lalu. Yang ada cuman ngancam mau membumbun kayak kau. Cuma Apa? ini akun kecil saya, akun besar saya yang tinggal. Saya tahun lalu menantang Anda di depan 3.000 orang. Kamu nggak mau terima tantangan saya. Beberapa bulan kemudian kita ketemu lagi di depan 2.000 orang. Saya tantang kamu, kamu hanya bisa teriak-teriak saja. Ya kan? Terus Ketika apalagi? kamu tidak bisa meladeni orang Kristen, kamu modalnya teriak-teriak, kamu hanya framing dan bernarasi liar. Oke, sekarang kau udah siap. Sekarang ini saya mau tanya Anda. Kok bertanya? Kirain Oke. Izin Bang Zuma, saya mediasi dulu supaya diskusinya enak. Iya, Oke. betul. Izin Bang Nah, Aris, ini saya bagus. mediasi dulu sebagai selaku host, saya mediasi. Nah, Anda kan tadi mengeluarkan bahasa-bahasa yang sifatnya negatif lah. Maka kalau boleh ya izinkan saya memediasi kalian berdua untuk diskusi di sini. Kita buktikan di sini ya. Kita buktikan di sini mana yang benar, mana yang hebat lah gitulah. Bagaimana Bang Aris? Baik, saya nggak butuh pengakuan hebat. Oke, sabar. Tapi begini Bang Aris, kita menjelaskannya atau diskusi dengan data Pak ya, bukan dengan congor Pak ya. Setuju dengan referensi? Ya, oke. Oke. Ya silakan Anda diskusi dengan Guru Zuma, tentunya dengan referensi Pak. Ya supaya penonton bisa teredukasi ya. Janji Pak dengan referensi Pak, bukan dengan congor, bukan dengan mutar-mutar Pak ya. Ya. Siap Pak? Jadi Oke, silakan.
Belum apa-apa udah gemetaran lututnya tuh. Iya, santai aja Pak, santai aja Pak, santai aja Pak. Santai aja Pak, diskusinya di sini enak. Saya sebagai moderator, saya akan berusaha adil untuk memoderatori Anda berdua. Boleh? Boleh. Suruh angkat tema. Suruh pilih tema yang Silakan. dikuasai. Iya, tema apa yang Anda kuasai? Ya, kita dulu juga saya tantang Zuma untuk kita diskusi tentang konsep ketuhanan. Saat itu Zuma tidak berani untuk terima tantangan saya. Saat ini pun saya tantang untuk itu. Oke, sekarang aja. Bisa on cam Pak, bisa buka kamera Pak. Bisa buka kamera Bang Aris supaya lebih enak. Akun kecil saya belum bisa open cam. Wes, mantap. Oke lah. Oke lah. Lanjut Guru Dasuma. Oke, baik. Lanjut. Anda mau memulai atau saya yang mulai? Iya, saya mau bertanya sama Anda. Gimana ceritanya? Paparkan dulu Tuhanmu. Tuhanmu itu gimana? Habis itu saya paparkan Tuhanku. Baru kita lihat mana Tuhan yang benar, yang disunnah. Iya, Anda opening statement dulu. Silakan. Ya udah, cuma duluan aja. Kenapa Kau lah. dorong saya cuma? Kenapa? Kau dulu supaya saya bisa ikut arahnya. Kamu duluan aja. Ingat. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi, oke? Karena Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu berbeda. Paham ya? Ya, itu kan menurut kamu. Lah, itu fakta. Ya. Di sini kekalahanmu. Masa dua Tuhan lawan satu Tuhan? Satu Tuhan aja dong. Kalau kau menggunakan dua Tuhan, Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi, melawan Tuhanku yang cuman Ahad ini, berarti kau sudah kalah duluan. Kau keroyok itu namanya. Masa dua Tuhan lawan satu Tuhan? Harus satu Tuhan dong. Saya akan buktikan Tuhan. Saya tidak mau tahu ketika berbicara mengenai konsep Tuhan. Dengar. Kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, Yahudi punya konsep sendiri, Kristen punya konsep sendiri. Jangan kau merasa Yahudi di sini. Bawa Tuhanmu. Jangan kau ambil Tuhannya orang. Lagian masa dua Tuhan lawan satu Tuhan? Kau nggak malu? Oke, kamu lanjut aja dulu. Ya, ingat ya teman-teman. Wajib hukumnya dia membawa Tuhannya Kristen, bukan Tuhannya Yahudi. Karena Tuhan Kristen dan Tuhan Yahudi itu adalah Tuhan yang berbeda. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memperkenalkan Tuhan kepada alam semesta. Yang pertama, ciri khas Tuhan yang betul menurut Al-Quran adalah Ahad, tunggal absolut. Tidak boleh ada yang menyetarai, tidak boleh ada yang menyerupai, tidak boleh ada yang sama, tidak boleh ada yang sehakikat dengannya, tidak terbilang, tidak berbagi, tidak terpotong, tidak berkurang, tidak bertambah. Kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai dunia, pencipta alam semesta itu ahad. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan-Tuhanan lain di sampingnya. Itu satu. Yang kedua, Tuhan yang benar itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu, baik langit maupun bumi. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya alam semesta, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi mutlak absolut, tidak bersilsilah, tidak berketurunan, tidak punya anak, tidak diperanakan. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi mutlak absolut, tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk berada di ufuk yang berbeda dengan dia sebagai khalik. 4 poin konsep Tuhan dalam Islam. Silakan Anda tunjukkan konsep agama Anda. Jangan Anda lari ke Tuhannya Yahudi. Silakan. Oke. Jadi bro, sebelum saya menjelaskan ketuhanannya Kristen, yang pertama harus Anda tahu bahwa Kristen ini datangnya dari Yahudi. Udah lemparkan ke neraka, udah mulai nipu dia. Kau ke neraka kalau kau tidak sanggup jual Menurut Tuhan. kamu,
Meneruskan Diam, sip babami. Kalau kau tidak sanggup jual Tuhanmu, jelmaan dewa Theos, jangan kau bawa konsep itu. Tadi saya sudah pilihkan, tolong kau ajukan tema yang kau kuasai. Ternyata kau ingin menjual Tuhan Yahudi. Tuhanmu itu kau nggak bisa jual. Yang keluar dari kubur itu kapan bisa kau jual? Tuhan kami adalah Tuhan sesuai dengan yang ada dalam Roma 14:9. Untuk itulah anak Maria mati agar ia dibangkitkan agar menjadi Tuhan. Nah itu kau jual itu anak Maria. Kisah Para Rasul 2:36. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Itu yang kau jual. Ngapain kau jual Tuhannya Yahudi? Tuhanmu dong. Percaya diri dong pada Tuhan kau. Ngapain kau bawa Tuhannya orang? Gak malu apa? Kita cuma satu Tuhan. Ngapain Tuhan tanpa pakai dua Tuhan? Belum lagi burung merpati nanti ikut-ikutan jadi tiga. Masa satu Tuhan lawan tiga Tuhan? Juma, kau tuh mulutmu besar sekali Juma. Tuhan bawa. Itu iman Tuhanmu bawa. Tuhanmu bawa, jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Gak malu kau? Oke, katanya tadi adalah Tuhan. sabar dek. Kak, ya Jangan tadi kau mimpi kan lagi, kau mimpi. opening statement tadi dia sudah sepakat tidak membawa Tuhannya Yahudi. Baru sesi pertama langsung melanggar. Jadi pantas kita turunkan teman-teman ya. Karena baru sesi pertama dia sudah melanggar. Padahal sebelumnya sudah berjanji tidak membawa Tuhan Yahudi. Tadi kan dia mengatakan iya siap. Itu satu Tuhan kamu. Ya, oke. Jadi itulah sebabnya. Sabar. Cuma itu Pembohong. Masa Tuhan Yahudi Yahudi sama? Kau Tuhanmu makhluk yang keluar dari kuburan. Orang Yahudi tidak menyembah makhluk kuburan. Kamu mulai minta cuma. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur? Tuhan Yahudi dan Tuhan Kristen adalah Tuhan yang sama, tetapi orang Apakah Kristen Tuhannya Yahudi mengenalnya keluar dari secara kubur? lebih Hei, penuh melalui apakah Yesus Tuhannya Kristus. Yahudi keluar dari kubur? Hei, Paulus menegaskan bahwa orang kau ke Kristen neraka. Kau ke diselamatkan sapiteng sana, oleh sapiteng, iman isap kepada sapiteng. Yesus. Terus, isap sapiteng sana, isap. Udah. Tuhannya orang kau klaim, habis itu kau nyembah keluar dari kubur. Mana bisa? Menipu. Bukan saatnya sekarang kalian nipu. Saatnya kalian itu malu. Masa zaman era sekarang seperti ini masih mau nipu-nipu? Tuhan kami dan Tuhan Yahudi sama. Kami lihat kalian diludahi kok. Ada-ada aja. Emang Yahudi menyembah makhluk yang keluar dari kubur, sedangkan dia masih hidup aja ditolak sebagai Mesias. Apalagi keluar dari kubur mau dianggap Tuhan. Memalukan. Jangan permalukan agamamu sendiri. Kamu harus punya jati diri. Tuhan kami itu orang Yahudi. Dia punya kakek namanya Daud. Mama kandung Tuhan kami itu namanya Maria. Dia sepupuan dengan Yohanes. Dan juga ada saudaranya bernama Yudas, Nikodemus, dan seterusnya. Tantenya itu bernama Elizabeth. Bilang aja kayak gitu. Dia itu adalah jelmaan Theos, sesuai yang muncul di dalam Efesus 2, Filipi 2 nomor 6. Dia itu adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Udah selesai. Ngapain kau nipu-nipu? Tuhan kami adalah yang menciptakan alam semesta. Kampret. Nggak zaman lagi dulu sebelum ada apologet Islam. Bolehlah kalian kayak gitu, boleh. Sekarang nggak bisa. Mana main pakai tipu-tipu kayak gitu. Tuhannya Yahudi itu Ulangan 32:39. Kau baca itu. Menghidupkan dan mematikan. Lah Tuhanmu dihidupkan dan dimatikan. Nggak sama. Tuhannya Yahudi jelas-jelas menyatakan dirinya bahwa tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Akulah Tuhan yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Bilangan 29 nomor 23 nomor 19. Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Datang kau Tuhanmu, apa itu? Terus kau katakan Tuhanmu sama. Awas kau diludahin sama Yahudi nanti. Bikin malu aja Kristen yang lain. Ngomong yang sebenarnya Tuhan kami adalah yang keluar dari rahim Maria.
itu adalah anaknya Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu adalah bapaknya Tuhan kami. Jadi ada dua Tuhan, bapak dan anak. Yang bapak ini Tuhannya Yahudi, yang anak ini Tuhan kami. Begitu. Pakai nipu-nipu lagi. Bang Zuma, boleh saya menanya? Boleh menanya. Ini bukan tentang Tuhan, bukan tentang apa-apa itu. Saya nak tanya, tanda-tanda akhir zaman itu di agama Islam macam mana? Ketika Yesus yang asli datang, itu tanda akhir zaman. Kalau Yesus yang palsu datang, itu bukan tanda akhir zaman, itu pembohongan. Lagi satu. Terjadinya akhir zaman itu kan dalam Islam ada cerita kalau orang Islam sudah mati semua kan, sudah tak ada Islam semua kan, tak ada lagi yang merasakan kiamat kecuali orang-orang kafir. Coba ceritakan. Ya itulah ceritanya. Umat Islam sudah diselamatkan semua, tinggal orang-orang kafir, barulah kiamat datang. Oke, izin saya tanya dulu agamanya, Bang Zuma. Kalau dari pertanyaannya sih penyembah makhluk kuburan juga ini. Oh iya, lanjut. Semua tak ada kan? Semua tak ada orang Islam di bumi ini, baru itu akhir zaman. Macam itu konsepnya. Betul ke? Ya. Mana kok bisa? Kenapa? Islam Muslim ini takkan tiada. Kok takkan tiada? Karena yang diusir nanti itu yang menyembah Yesus, bukan kami. Ngapain kami ketemu Yesus? Kami nggak pernah menuhankan dia. Kaulah itu keturunanmu yang akan ketemu Yesus. Kalau kalian yang tidak ada, kita mau hancur. Lalu yang diusir kalau kalian tak ada siapa? Harus kalian. Oh, seperti itu. Bang Suma. Apa? Bang Suma ini paham kalimat ini ya? Paham. Ismuddat al-wajibul wujud. Yes, paham. Coba artikan dengan bahasa Indonesia. Ya, alam semesta ini bukti adanya Tuhan, bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu ada. Dia maha zahir, dia maha wujud, dia ada. Alam semesta ini adalah cerminan keberadaan dia. Paham? Paham. Tuhan yang orang Kristen semua. Tuhan yang kau sembah itu cerminan Tuhan saya ada. Makanya Tuhanmu itu masih mengadakan tangan ke langit pada Tuhanku. Paham sampai sini? Udah loncat. Bang Muyer, monitor Bang Muyer. Oh, saya turun. Oh, Islam saya turunkan Pak ya. Saya turunkan ya buat teman-teman kita dari Oten naik. Assalamualaikum. Ya silakan teman-teman Oten, ini banyak sekali yang minta permintaan naik. Saya tidak tahu mana Oten, mana bukan Oten ini. Oke, saya naikkan aja ya. Bintang laut silakan naik. Iya, bintang laut monitor. Monitor bintang laut. Bintang laut monitor. Iya. Bang RFS monitor. RFZ monitor. Ada nawan cerita. Bang Libra, Islam. Waduh. Ayo teman-teman Kristen, yang mana Kristen ini?
Nih, silakan. Mau bicara apa kau sama saya? Apa yang mau kau bahas di sini? Oi, coba, dah langsung. Woi, dede, apa ini? Jangan kasih naik moderator yang ada di bawah, yang manusia yang tadi jangan dikasih naik ya. Bang Abi, selamat sore Bang Abi. Bang Abi, selamat sore. Ayo naik. Multi, teman-teman Kristen, multi. Banyak sekali yang multi. Saya tidak tahu mana Kristen, mana. Bang Handi nggak monitor ini. I don't know. Santai aja teman-teman Kristen ya. Santai aja. Naik diskusi yang enak. No way. Apa ini nama akunnya saja, aduh kurang ajar. Yang tadi aja Pak Pelik yang ngancam Bang Juma siapa sih? Oh iya. Siapa itu yang ngancam Bang Juma? Ini. Oh. Bos, sama gua aja yuk, mau nggak? Bos, Katolik, open cam nanti bisa nggak open cam? Katolik, sama gua aja yuk. Semua yang anak kecil semua. Gimana? Iya nggak apa-apa. Sama gua aja yuk, mau nggak? Mau jumpa di mana? Di mana? Coba open cam nanti. Di mana, Kek? Gua di Bogor. Oh, jauh, Kek. Kita di Makassar. Nggak apa-apa. Gua yang nyamperin nggak apa-apa. Mau ketemu di mana? Lucu sekali kau ini, waduh. Jauh kau. Iya, mau jumpa di mana? Mas, mau jumpa di mana? Jauh. Penakut dia. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Ini ada. Nggak, jangan Bang Juma sama saya aja. Sama gua aja. Mau jumpa di mana? Yang dekat aja nggak mau, kamu yang jauh kok minta gimana kau deh? Ya nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa sama gua aja ya. Buang waktu deh, buang waktu kau. Kalau buang waktu, mending keluar aja kalau takut ya. Nonotnya potong, pakai rok kalau bisa pakai rok ente, ya. Kamu nih lucu kali. Kenapa? Takut ente? Ente takut? Ada Sunda lah kau. Takut? Atau gimana? Terlalu jauh kok deh ya. Saya suruh Juma yang dekat aja nggak mau, apalagi nggak apa-apa. Maksudnya itu ente di mana? Penipu dasar Gitu. penipu. Dia kasih aku nomor, tapi nomornya nggak aktif. Aku tungguin sampai hampir jam 12 kemarin, nggak datang gila. Oh gitu. Iya, pengecut. Iya Bang. Jangan sama Bang Juma, sama saya aja. Sama saya mau jumpa di mana? Bebas. Tentuin aja. Dia tuh, cuman besar mulut doang. Besar mulut. Iya. Siap. Pakai rok aja kalau bisa ya, nggak usah pakai celana lagi, pakai rok. Masa Tuhan ente sudah pengecut, masa ente itu ikut pengecut sih? Tunjukkan dong, kalau benar ente berani, tunjukkan keberanian ente. Kalau benar ente pintar, tunjukkan kepintaran ente. Kalau ente punya kemaluan, spill di sini kemaluan ente, tunjukkan. Ayo. Nggak berani dia cuma kan berani di sosmed aja kayak gini. Ngancam. Lu ngancam orang yang salah bos ya. Musik matiin dulu bos, kena copyright tuh. Pak Pelik buang aja Pak Pelik. Kalau nggak punya nyali buang aja. Ngapain? Nggak tahu juga siapa yang naikkan dia ini. Ini Bang Budi. Selamat sore Bang Budi. Monitor. Bang Budi monitor. Ini kebiasaan ini orang-orang oten ini ngancam-ngancam ya. Ya, baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam atau Kristen? Islam Bang, Islam. Oke, izin saya turunkan ya karena untuk slot buat oten ya. Oh iya Bang. Siap. Oke, ini Biji Naga. Selamat sore Biji Naga. Sore Bang, izin titip kata-kata Bang dulu untuk Katolik Roma. Oh silakan. Cuma mau bilang aja Bang,
Untuk Katolik Roma kongkon nu laso kablam. Bes. Saya langsung bolong. Nggak perlu kita kotori lah, santai aja, tenang. Memang begitu lah mereka, ngancam-ngancam tapi nggak ini. Kemarin juga dengan mata pisau saya katakan ya kita ketemu langsung, disangkanya mau adu jotos Bang Zuma. Padahal maksud saya ketemuan itu ya diskusi langsung gimana mentalnya kalau ketemu langsung kan. Tapi ya sensi sekali ditantang semua saya sama orang Kupang. Balik datang ke Kupang, waduh. Negara kita negara hukum bro teman-teman ya. Itu yang harus dipahami. Tuhan kalian sudah mati, jadi nggak usah banyak bicara. Ini Ladea, Islam apa Kristen Ladea? Islam. Oh iya. Queen. Islam apa Kristen Queen? Ini Mbak atau Mas? Queen monitor. Queen. Iya, teman-teman Kristen naik. Janganlah kita ya bagaimana menjadikan negara ini negara yang aman ya. Kita diskusi aja, jangan yang nantang-nantang kayak gitu. Ya, betul itu. Ya, apalagi Makassar Bang Zuma di segala titik itu. Kamu kemana? Mau kemana nih? Kamu mau lari ke lubang tikus di sini pun tak bisa. Iya. Markas saya di ini Bang Zuma, markas saya di Rumah Moderasi Makassar. Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak bisa mau lari kemana? Mau lari ke Taeng, pasukan di sana. Lari ke Jembatan Kembar, nggak bisa. Apalagi daerah Maros, sudahlah. Jadi perkedel. Kita itu sayang par kalian loh, orang-orang timur jangan sebut suku ya. Orang-orang yang ada di Makassar itu siapapun, suku apapun ya, kita semua bersaudara ya. Kita semua bersaudara. Ya betul. Kanco, selamat sore, selamat siang Kanco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Sedikit aja mungkin. Assalamualaikum Deng Bang semua. Waalaikumsalam. Cuma sedikit aja malu saya sebagai putra Makassar, penakut betul begitu tadi itu mendengar itu Katolik itu. Cuma itu aja. Tidak ada itu asli Makassar penakut. Iya. Dia mengaku timur Bang Kanco, makanya dia ingin kita pecah. Jangan terpancing dengan itu ya. Jangan terpancing. Saya turun Pak ya. Ya izin Bang. Iya, makasih. Kalau mau sentuh jangan sentuh Bang Zuma dulu, jangan sentuh dia. Jangan sentuh, kami aja dulu. Tapi diskusi ngopi bersama, jangan jotos, kita ngopi dulu. Ngopi aja dulu. Panco. Iya. Yang kalah panco bayar. Janganlah. Dinda saya ibadah dulu, gantian kita ya. Siap. Ini siap. Ya. Oke. Islam Lejong. Iya. Ilzam. Selamat sore Ilzam. Soluxan. Bang So. Islam apa Kristen Bang So? Islam. Bang. Waalaikumsalam. Iya. Bang, mana Bang? Cuma dengar Iya. Bang. Siap. RDF, Islam apa Kristen RDF? Monitor. Islam Bang. Oh Islam. Dibawa. Waalaikumsalam. Dibawa dulu Pak ya. Iya ada yang mau gue sampein Bang. Tadi gue pengen ngomong sama Bang Juma. Silakan. Mungkin dia masih monitor. Iya, jadi banyak pemfitnahan kepada Bang Zuma. Itu ada yang bikin gue bingung. Kenapa sih? Ada apa sih Bang Zuma? Kenapa gitu ya? Bukannya dia baik-baik aja ngomong yang bener gitu. Ini banyak pemfitnahan gitu. Biasalah Oten Pak. Biasa memang seperti itu. Biasalah. Biasa. Orangnya benci dengan kebenaran itu Bang RDF. Oke deh, gue juga dukung nih. Siap, jazakallah khairan dukungannya ya teman-teman yang ada di bawah ya, jazakallah khairan. Hanya Allah ya, kami hanya menyerahkan kepada Allah dukungan-dukungan Anda. Semoga dibahas dengan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Adnan monitor Adnan. Islam apa Kristen Adnan?
Adnan, Islam apa Kristen Adnan? Ini kok dinaikin lagi ya? Ini hostnya siapa, Bang Belik? Nggak tahu siapa yang ada juga host di bawah kayaknya. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Ini nggak tahu siapa ini yang permintaan banyak kali di bawah Bang Dewa ini. Nggak tahu saya mana yang Islam, mana yang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut, saya baru nyimak, silakan. Ya silakan teman-teman Kristen yang ada di bawah, ayolah naik diskusi baik-baik. Waalaikumsalam. Islam apa Kristen Bang Rijal? Islam mulai sejak kandungan Bang. Mohon izin Bang, mau menyampaikan Madura. Apa? Silakan. Madura ikut gabung kalau ada sesuatu tentang Islam Bang. Siap. Jazakallah khairan dukungannya, tapi kita tetap tenang, sabar ya. Gitu aja, sabar. Merinding dengar saya Bang, merinding bener. Saya pun kemarin 3 hari sudah mau di Uber di Kupang katanya. Saya mau di sate di Kupang sama mereka. Madura siap Bang. Jangan ditanggapi negatif lah. Bang Rizal. Aduh. Iya jangan, santai teman-teman ya, jangan ya kita diskusi ya, bukan mau cari ini, kita cuma diskusi. Halo, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Iya Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Alan dari Aceh nih Bang. Sampaikan itu yang Katolik Roma tadi nah. Dia ngaku timur mana Bang? Biar kita cari tahu. Aku juga orang timur nah. Gak usah ditanggapi lah. Biasa cuma menggonggong. Tolong tanya dia Bang, dia timur mana dia tuh? Enggak tahu, enggak usah. Tadi ditantang sama Bang Dewa enggak mau. Izin saya turunkan Bang Fikri, simpan semangatmu untuk tempat yang terbaik. Bang. Siap. Ya, simpan semangatnya, ada waktunya. Dan mudah-mudahan ajari aku siapa ini? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Satu prinsipnya Islam itu Bang, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya betul. Sahidul dunya wa sahidul akhirah. Artinya memang diharap dari Islam itu adalah mati syahid Bang. Enggak usah khawatir Bang. Siap. Oke. Jangan terpancing Bang. Siap. Saya turunkan payah. Ingat teman-teman, jangan terpancing. Kita hanya berdialektika ya. Kalau ada yang nantang seperti itu, nggak usah diladenin ya. Itu adalah pemecahan bangsa. Bang Alang monitor. Siap. Islam apa Kristen? Islam Bang. Oh Islam. Iya. Terima kasih ya. Iya siap. Saya turunkan dulu Bang. Siap. Baik, terima kasih Bang. Siap dukungan. Assalamualaikum. Sabar, innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin.